Engkaulah kuatku ya Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan kita tidak mampu. Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku ya Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Waktu dan tempat kami persilakan kepada hambanya Pendeta Muda Bondo Ikhtiar. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, malam ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu sepanjang hari ini. Kami merasakan tidak sendirian. Karena kebaikan-Mu begitu besar, sehingga Engkau menyertai setiap apapun yang kami kerjakan. Dan dalam kesempatan indah malam hari ini kami boleh disatukan. Kami boleh memuji-muji-Mu, dan sebentar kami akan belajar firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadikan kekuatan hidup kami, kekuatan akan setiap kerinduan kami untuk selalu mencintai akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu dari awal hingga pada akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Senang sekali dalam kesempatan indah malam hari ini saya diberikan kesempatan boleh menyampaikan firman Tuhan, membagi berkat buat kita bersama. Nah, firman Tuhan pada malam hari ini saya berikan judul ya, supaya kita nanti ingatlah paling enggak judulnya atau orangnya gitu, yaitu hidup taat kepada Allah. Ya, temanya adalah hidup taat kepada Allah. Pertanyaannya, taat itu mudah atau sulit? Jangan dijawab, cuma dipikir dulu, dijawab dalam hati saja. Kita sering mendengar kata taat, engkau harus taat. Pokoknya taat, berkali-kali kita taat. Pertanyaannya sekali lagi, apakah taat itu mudah atau sulit? Jangan dijawab lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingatkan di dalam Alkitab ada satu orang yang taatnya luar biasa. Bahkan kalau kita mencontoh, kita
seperti dia, mungkin kita nggak tahan. Namanya Bapak Abraham. Bapak Abraham ini orang yang sangat taat sekali. Pada saat dia menunggu yang namanya anak, diberi akhirnya. Tetapi ada satu ketaatan yang harus diuji. Allah minta supaya anak itu yang ditunggu-tunggu lama sekali itu dikorbankan. Saya yakin Bapak Ibu kenal cerita ini. Ishak itu akhirnya dikorbankan. Tetapi ada satu hal yang menarik. Pada saat bujangnya itu membawa kayu, Abraham di sana, Ishak di sana juga, tiba-tiba Abraham bilang, tinggalkan kami berdua saja. Tiba-tiba apa yang dikatakan Abraham? Biarlah saya sama anak saya berdoa. Padahal rencananya bukan berdoa, tetapi apa? Memotong anak kesayangannya satu-satunya. Saudara, kita akan belajar taat ya. Contoh di dalam firman Tuhan tentang Abraham. Ada satu perkataan anaknya membuat kalau saya difilmkan, saya Abrahamnya, mungkin saya nangis, saudara. Kata-katanya begini, Papa, katanya Ishak kepada Bapak Abraham, kayu sudah ada, pisau sudah ada, di mana dombanya? Saudara, di situ dombanya belum ada loh. Memang klimaks cerita itu Tuhan gantikan domba, betul? Tapi kalau saudara perhatikan kata-kata pertanyaan anaknya kepada bapaknya, pisau sudah ada, kayu sudah ada, mana dombanya? Saudara boleh jawab. Apa kata Abraham? Monggo silakan. Kalau saudara pernah membaca, ya, betul Ibu. Tuhan yang menyediakan, padahal dombanya belum ada. Iman Abraham, ketaatnya luar biasa. Dia tahu, dia nggak berdoa di sana. Dia akan motong anaknya sebagai korban. Kita melihat, andai kata didramakan saudara Abraham atau saya nggak tahan. Pak, di domane Pak, kayu sudah ada, pisau sudah ada. Tetapi Abraham berani dengan imannya yang tinggi. Abraham katakan, Tuhan yang menyediakan. Berarti kan Bapak Ibu dalam kasih Tuhan. Berani tidak kita? Berani kepada anak kita atau suami istri kita pada saat kita dimintai tolong sesuatu yang nggak mungkin. Contoh aja, Bu, besok ulangan, bayar 500.000. Berani nggak saudara nggak punya uang berani ngomong gitu? Jangan khawatir anakku, Tuhan akan menyediakan. Berani? Saudara, ternyata taat itu tidak semudah yang kita katakan taat loh. Malam hari ini kita akan belajar taat itu, tapi bukan dalam Abraham. Nanti kita akan baca bersama-sama. Ada taat yang lain. Kalau Abraham memberikan contoh begitu menyedihkan, hati ini mengiris-iris loh. Saya nggak berani kalau anda kata saya waktu itu Abraham, oh gak ada domba. Yo nek Tuhan ngasih domba, nek gak ono, lah mati temen anakku. Yang kedua, Tuhan yang memberikan nak, Tuhan yang menyediakan nak. Lu kok ngerti, kok tahu? Tapi dari cerita itu akhirnya memang benar. Tuhan menyediakan. Ada pelajaran yang indah kata taat di sana. Abraham bukan saja imannya yang besar, taat dia buktikan. Mari kita akan bersama-sama membuka. Kita akan melihat
taat yang lain. Kalau tadi kan perjanjian lama, saya rindu baca di dalam Alkitab kita perjanjian baru, taat yang lain, ya. Kita akan buka bersama-sama di dalam Injil Matius pasal pertama, ayat 18 sampai ayat 25. Judulnya kelahiran Yesus Kristus, tapi saya tidak khotbah Natal. Ya, bahan yang kita baca, kita pelajari pada malam hari ini kelahiran Tuhan Yesus, tetapi saya tidak membahas tentang kelahiran Yesus dan Natal. Tetapi saya mengajak Bapak Ibu melihat dalam sudut pandang yang berbeda, yaitu Bapak Yusufnya. Ya, kita akan melihat taat yang kedua di dalam perjanjian baru. Injil Matius pasal pertama ayat 18 sampai 25. Judulnya kelahiran Yesus Kristus. Sudah ketemu? Katakan amin. Ya, berarti sudah ketemu semua ya. Saya baca ayat ini, perhatikan. Kita akan melihat taat yang kedua di dalam perjanjian baru. Memang judulnya kelahiran Yesus ya, tapi saya nggak bahas itu. Saya melihat sudut pandang yang lain. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan ia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama belajar melihat sudut pandang bukan kelahiran Yesus, tetapi sudut pandang Yusuf. Siapa itu Yusuf? Siapa itu Yusuf? Nama Yusuf dalam bahasa Ibrani memiliki arti yang unik. Artinya yaitu Tuhan menambahkan. Tuhan akan menambahkan. Saya mencari penjelasannya nggak jelas apa yang ditambahkan. Tetapi paling tidak kita tahu bahwa arti Yusuf adalah Tuhan akan menambahkan. Bapak Ibu dalam kasih Tuhan, mungkin saudara bertanya, mana Pak Bondo kata taat? Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Coba perhatikan ayat 24 ya. Ayat 24 saya bacakan buat kita bersama. Sesudah bangun dari tidurnya,
ayat 24 di dalam Matius 1 yang kita baca tadi ya. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ayat 24 ini menunjukkan apa? Yusuf taat apa yang disampaikan malaikat kepada dia. Tetapi kalau kita melihat sebelumnya ayat 18 dan ayat 19, kita menemukan kata yang unik di sana. Perhatikan ayat yang ke-18. Saya bacakan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata apa saudara? Siapa yang mau? Biarpun cantik, tapi ya tidak semua sih mesti ada sih. Orang cantik mengandung tanpa perbuatannya, tiba-tiba suruh mengakui. Mau? Kaum pria gak mau kalau saya, biarpun cantik. Tetapi Yusuf mengambil Maria. Bahkan ayat 19 dikatakan begini. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau, satu, mencemarkan nama istrinya di muka umum. Yang kedua, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ya jelas dong kalau saya juga demikian. Saya berikan sedikit penjelasan. Kalau sekarang di Indonesia ini kan begini. Jatuh cinta, pacaran, habis pacaran, tunangan atau lamaran, habis itu nikah. Betul? Tak urut lagi ya. Kadang-kadang tunangan ini nggak usah tunangan, langsung nikah gitu ya. Tak ulang lagi. Jatuh cinta, terus pacaran, terus tunangan, terus menikah. Ada langsung nggak tunangan, langsung menikah. Tapi ternyata saya melihat kata tunangan yang dimaksud Yusuf ini di dalam catatan kuno orang Yahudi dikatakan demikian. Tunangan itu adalah masa di mana persiapan nikah. Kalau kita kan tunangan kawinnya kapan nggak tahu. Bisa-bisa pacarannya 2 tahun, tunangannya 5 tahun, tiba-tiba nggak jadi. Kan gitu Indonesia ini ya, ada segitu. Sudah lama pacaran, keputusan tunangan, tapi nggak menikah. Tetapi di dalam catatan kuno yang saya pelajari itu dikatakan begini. Kalau yang namanya tunangan itu, dua pihak sudah sepakat. Bahkan masa tunangan itu ada waktunya, 3 bulan dikatakan. Nah, kapan malaikat itu mendekati Maria dan berkata, engkau akan mengandung kapan? Ya pada saat masa-masa ini. Yusuf Maria sudah tunangan, masuk masa penyucian namanya, atau pengudusan. Nah, di dalam masa-masa ini, dalam persiapan pernikahan akhirnya menikah, diam-diam, ya tadi katakan sana, dia memiliki rencana apa? Menceraikan. Karena apa? Karena merasa dia tidak melakukan. Gak salah sih, gak salah. Tetapi kunci ayat 24 itu membuktikan pada saat mimpi tidur malaikat menampakkan diri dan yakin Yusuf itu suruh mengakui biarpun Maria mengandung, Yusuf tidak melakukan hubungan badan, suruh mengakui. Berarti apa? Taat, padahal tidak melakukan. Baru ayat 24 mengatakan Yusuf melakukan apa yang disampaikan malaikat itu. Berarti Yusuf adalah benar-benar taat dalam hidupnya.
Bahkan dia dikatakan memiliki hati yang tulus atau jujur. Saya bisa bayangkan Yusuf ini pria seperti apa sih? Ternyata taat yang dimiliki oleh Yusuf ini nggak cukup segitu aja. Perhatikan ayat 25. Saya bacakan ya. Ini juga taat. Ayat 25 dikatakan demikian. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saya mau tanya ibu-ibu, saya sih nggak pernah melahirkan. Mengandung sampai melahirkan berapa bulan? Bahkan saya mendengar dari yang 10 bulan ya. Ibunya dimasukkan kandang katanya. Katanya sih, saya belum pernah melihat seorang wanita mengandung dimasukkan kandang dipecuti. Katanya. Bayangkan Bapak Ibu, taat yang dilakukan oleh Yusuf pada saat dia mendengar apa yang disampaikan malaikat, itu mana tahan loh saudara. Kenapa saya katakan mana tahan? Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria, padahal manten anyar. Mana tahan? Tidak melakukan apa-apa selama 9 bulan, kasih batasan aja 9 bulan 10 hari gitu aja ya. Karena si gendut gini bukan hamil loh ini, masuk menunggu kehamilan, enggak juga saya ya. Selama 9 bulan 10 hari Yusuf tidak bersetubuh. Ini Alkitab yang katakan loh ya. Artinya apa? Dia benar-benar menjaga kekudusan dan kesucian apa yang dikatakan malaikat. Mengandung Maria itu dari Roh Kudus. Kalau saya garis bawahi, mana tahan 9 bulan 10 hari manten anyar gak wil-wil. Kalau saya gak tahan. Saya gak bilang porno loh ini, Alkitab yang katakan loh. Bayangkan saudara, ketaatan Yusuf ini kan kalau dilihat zaman sekarang, gak mungkin kuat Pak. Mana tahan? Iya, saya juga gak tahan. Wong saya aja menikah sampai jam 11 tamu aja bingung kok. Tamu gak mulai sih, wah, apa sih gak ngerti wong enom nih. Sing pernah menikah ya, dan pernah malam pertama begitu ya. Jadi taat yang dilakukan Yusuf itu bukan sekedar diperintahkan malaikat dia mengikuti, tetapi dia juga melakukan yang semestinya dilakukan pasangan muda. Yusuf menyucikan dirinya dengan Maria selama 9 bulan 10 hari. Tidak iwil-iwil, tidak jawil-jawil. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Ternyata hawa nafsu itu bisa dikalahkan dengan ketaatan. Tak ulangi sekali lagi. Hawa nafsu itu bisa dikalahkan dengan ketaatan. Salah satunya contoh paling gampang aja, nafsu makan gitu ya. Nafsu makan kalau biasa pagi makan terus tidak makan, tiba-tiba makan, paling nafsunya karena lapar menahan untuk bisa malas. Masih bisa dipertahankan. Tapi ini konteksnya adalah nafsu birahi begitu ya, atau tidak melakukan berhubungan. Itu tidak semudah seperti makan tadi saya katakan. Waduh, nafsu makanku tidak ada. Bukan begitu. Ini adalah kebutuhan yang setiap pasangan pasti yang namanya malam pertama itu memikirkan. Coba kita melihat di dalam Galatia. Kita buka di dalam Galatia pasal yang ke-5.
ayat 24. Galatia 5 ayat 24. Sudah ketemu? Saya bacakan ya, Galatia 5 ayat 24 ini. Barang siapa milik Kristus Yesus, perhatikan ini, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Wah, ini pun kalau tidak orang sungguh-sungguh, orang percaya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, wangil saudara. Berat sekali untuk ayat ini kita lakukan. Barang siapa milik Kristus, yes, kita semua milik Kristus, amin. Saya setuju. Semua yang datang hari ini, semuanya adalah milik Kristus. Ia telah menyalibkan daging. Tunggu dulu Pak Bondo. Menyalibkan daging. Saya pernah di Dharma Harapan itu guyonan sama administrasi. Pak Bondo jangan sering makan bakso, pentol bakso katanya. Kenapa? Karena bakso itu terbuat dari daging. Nanti bisa kedagingan katanya. Guyonan ini saudara. Guyonan. Hawa nafsu adalah salah satu perbuatan kedagingan. Kalau Bapak Ibu milik Kristus, kata menyalibkan berarti ada sesuatu yang menahan kita untuk keinginan kita yang berlebihan. Ada yang menahan. Pertanyaannya, siapa yang nahan Pak Bondo? Saudara dalam kasih Tuhan, kita ini disadarkan loh. Kita ini diingatkan. Gak tahu saudara itu merasakan apa tidak. Di dalam Filipi 2 ayat 13 ada kata-kata begini. Allah lah yang melakukan di dalam dirimu. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Apa artinya ini? Kita ini gak sendirian. Tatkala kita milik Kristus, kita menyalibkan kedagingan itu, hawa nafsu itu. Berarti kita dikuatkan dalam diri kita. Yang semestinya gak mampu, dimampukan. Tapi pertanyaannya, sadar gak? Kalau di dalam dirimu dikatakan Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Artinya apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, sadarlah saudara bahwa Allah itu ada di dalam dirimu. Kalau kita sadar Allah itu ada di dalam diri kita, tidak ada orang Kristen yang berdosa lagi. Amin. Tidak ada orang Kristen yang berbohong. Tidak ada orang Kristen yang membenci satu sama lain. Karena sadar di dalam diriku memang aku ada. Tetapi kalau kita sadar firman Tuhan Filipi 2 ayat 13 tadi, kalau tahu Allah itu yang mengerjakan di dalam diri kita, artinya kita ini nggak bekerja apa-apa loh saudara. Kalau saudara kaya, kalau saudara pandai, kalau saudara mampu, jangan sombong. Saudara itu gak bisa apa-apa. Karena Allah lah yang mengerjakan dalam hidupmu. Sehingga kalau kamu kaya, katakan, terima kasih Tuhan, saya bersyukur semua ini ke anak Engkau. Oh gitu loh. Mungkin saudara punya anak pandai. Oh terima kasih Tuhan, anakku disebut orang lain pandai. Bukan karena ibunya saya, memang ibunya kamu. Tapi Allah yang ada di dalam dirimu itulah yang mengerjakan. Yusuf taat, oke, mungkin tidak mampu. Yusuf kuat, mungkin, tapi tidak akan mampu. Tetapi kalau bisa
Tetapi kalau kuat, itu semua karena Allah yang mengerjakan. Ada lagi ayat itu, kalau hafal saudara, Roma 8 ayat 28, pasti ada yang hafal. Halo, silakan sebutkan. Roma 8 ayat 28. Halo, yang banter Bu. Kita tahu sekarang apa? Bahwa Allah turut bekerja di dalam Anda. Kesombongan Anda kaya, Anda ganteng, cantik. Sebenarnya saudara cuma melakukan saja. Makanya saudara bersyukurlah kalau saudara sampai saat ini taat akan firman Tuhan. Tadi saya belum bahas apa itu taat. Begitu saya lupa tadi. Taat itu adalah, taat kepada Allah itu adalah, taat itu apa? Taat itu mendengar firman Tuhan, melakukan secara benar, itu taat kepada Allah. Seorang sekali lagi ya. Apa itu taat kepada Allah? Atau taat? Taat adalah mendengar, jelas selalu ada kata firman. Mendengar firman, melakukan secara benar, itu taat saudara. Pertanyaannya sekarang, berapa kali saudara belajar? Berapa kali saudara membaca firman Tuhan? Jangan dijawab, jawab aja dalam hati. Yo nek kebaktian tok Pak. Waduh, puji Tuhan nek kebaktian tok. Ada orang Kristen sih gak kebaktian, malah nemen saudara. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, tidak saya perpanjang taat ini. Saya yakin setiap kita yang hadir pada malam hari ini, semuanya sudah tahu apa itu taat kita kepada Allah. Mendengar firman, artinya apa? Artinya kita selalu harus belajar, mendengar akan firman Tuhan. Mendengar cukup? Enggak. Ada bukti yang harus kita kerjakan. Apa? Melakukan dengan benar. Itu baru taat ada dalam dirimu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan malam hari ini mengajarkan kita bersama. Bahkan hidup kita memberikan motivasi buat orang lain juga. Termasuk taat memberi. Saya baru ingat. Beberapa hari yang lalu, saya di grup keluarga ini, sedikit sharing ya. Di keluarga saya ini ada grup sendiri. Grupnya itu unek-unek. Baik yang senang, baik yang nggak senang, termasuk utang ono duit po. Termasuk ada uang nganggur tah gitu ya. Pokoknya ngelumpul di situ semua. Tiba-tiba saya menegur adik saya. Nek dilihat dari keluarga kita, sampean sing mampu, ketokane gitu. Mana orang mandang itu tergantung sing mandang, betul ya. Kalau dilihat sing mampu keluarga kita itu ketokane sampean. Kenapa kok saya selalu minta? Di-share begitu saudara. Saya balas. Sebenarnya itu tidak ada orang miskin, saya katakan. Sebenarnya semua orang Kristen tidak ada yang miskin. Semuanya kaya. Tapi kenapa kenyataannya hidup itu? Adik saya orang Kristen loh ya. Pedong Kristen ya. Tetapi kenapa selalu kekurangan? Saya dikuatkan dua ayat yang menarik di dalam Amsal 11 ayat 24 dan ayat 25. Orang yang menyebar uang mestinya kehabisan, betul? Tak ulangi sekali lagi. Nanti di rumah baca sendiri ya, ingat. Atau lihat YouTube-nya aja kalau lupa ayatnya. Ini Mas Kris biasanya nyarke, besoknya nyarke ya di YouTube-nya aja. Amsal 11 ayat 24 dan 25.
Saya ngajari, saya negor adik saya, tapi saya juga mengajari supaya dia nyontoh seperti kakaknya, kan begitu. Karena dia memandang saya ini diberkati begitu. Yo jelas bondo ini sama ini saudara. Kesyukur saya tambah gemuk terus ini. Padahal nggak makan nasi loh saya ini. Heran saya ini. Punya resep nggak makan nasi bisa kurus? Oh lari terus, bagus. Saya coba mulai besok lari terus. Gak usah makan. Lari terus. Saya itu kalau makan nasi pada saat persetujuan doa, sungkan si nyediakno. Kemarin tuh TPI Benowo makan rawon, enak saudara. Tapi ngono bojoku gak kok kuring ngene, ukuran ngene saudara. Ayo terus no. Ayo tanduk. Jadi saya mangani kayak weding. Saya kembali lagi. Kenapa kok selalu kekurangan? Saya ingatkan ayat ini. Di dalam Amsal 11, 24, 25 mengatakan, orang yang menyebarkan harta semestinya miskin. Tetapi tidak. Orang yang menyebarkan harta tambah kaya. Loh, firman Tuhan itu unik ya. Luar biasa. Mana cok medit. Luar biasa firman Tuhan. Baca sendiri di rumah lah ya. Pokoknya Amsal 24, 25 itu bunyinya, kalau dia memberi maka akan diberi orang lain. Ya, tak ulang lagi. Kalau saudara memberi, saudara ini akan diberi orang lain. Seperti kesaksian ibu tadi. Saya belum kenal sama ibu tadi. Saya tanya Bu Lani, "Suwe Pak Bondo?" Waduh, mungkin saya nggak pernah ketemu ya. Saya ini orang lama loh Bu, saya ini Bu. Lama sekali. Termasuk Mas Kris laman saya di sini. Iya. Kok baru kenal ibu? Pikir saya ini orang baru ini. Baru tahu Bu. Nanti kenalan lagi Bu. Nama saya Bondo Bu. Saya kembali lagi. Ayat 24, 25 mengatakan, 25 katakan begini. Orang yang memberi minum akan diberi minum. Artinya apa saudara? Artinya kalau kita menabur, pasti kita akan. Nah, bagaimana saudara bisa diberkati? Bagaimana saudara bisa kaya? Oh, nggak pernah memberi. Loh, adik saya itu lucu malah bales. Apa sih memberi? Wong aku kurang. Loh, ya waduh. Nggak apa-apa, ulangin pertanyaan kok ya. Masuk masih yo diem. Pas masih pendeta jadi bisa nerang. Untuk ukuran memberi itu yo jangan melihat orang gede-gede. Lihatlah orang di bawahmu, nanti kamu kaya. Kamu sekarang punya tempat tinggal. Coba perhatikan orang yang nggak punya tempat tinggal. Berarti kan kamu mampu. Berilah dia. Dengan cara engkau memberi, engkau akan diberi. Loh. Wis kasep, wis kadung ini. Duit enggak utang ono. Waduh, terus repot saudara. Taat memberi itu adalah baik juga. Ya, karena tema kita kan taat ya. Saudara taat memberi, belajar memberi, engkau akan diberi seperti Amsal 11, 24, 25. Biarlah renungan firman Tuhan malam hari ini menjadikan berkat buat kita bersama. Jangan mendengar apa yang dikatakan pendeta Bondoto, tapi lakukan dalam kehidupanmu sehari-hari. Engkau akan menjadikan sumber berkat. Bahkan orang lain pun bisa menikmati berkat itu. Mari kita berdoa. Tapi sebelumnya saya rindukan satu pujian. Ubah hatiku seputih salju. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini. Ubah hatiku, katakan dengan segenap hati, seputih salju. Ubah hatiku seperti ini. Sekali lagi katakan ubah hatiku, ubah hatiku seputih
ubahkan setiap kami, ubahkan setiap hati kami Tuhan. Biarlah Engkau bekerja dalam kehidupan kami, mampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau panjunan, Engkau panjunan, ku tenangi. Terima kasih Tuhan, Engkau panjunan yang siap membantu kami Tuhan. Terima kasih. Ini doaku, ubah hatiku seperti salju, ubah hatiku seperti dirimu Tuhan, seperti dirimu. Bapa, Engkau adalah panjunan, Engkau sang pembentuk. Kami tidak mampu Tuhan melakukan apapun, tetapi Engkau sendiri dalam firman-Mu Filipi 2:13, Engkaulah yang menyatakan dalam hidup kami untuk melakukan apa saja. Kami bersyukur Tuhan, kalau sepanjang hidup kami merasakan ada sukacita di dalamnya, ada pemeliharaan-Mu yang luar biasa. Sebentar firman-Mu selesai, ibadah ini akan berakhir, tetapi biarlah karya Roh Kudus itu selalu ada di dalam hati kami, selalu memimpin kami, menyertai kami, bahkan menjadikan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita telah diberkati firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Muda Bodo Yang. Kami mewakili jemaat Tuhan menyampaikan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati memakai pelayanan beliau di ladang Tuhan. Amin.